Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi sebelumnya. Mana pada materi kali ini kita akan masuk ke bab tabel periodik unsur. Nah, materi yang pertama dipelajari di bab tabel periodik unsur itu adalah perkembangan tabel periodik unsur. Nah, ya, kalian pasti sudah mengetahui ya bahwa jumlah materi di alam itu jumlahnya sangat banyak. Ya, bahkan jumlah materi di alam itu sampai jutaan. Sehingga materi nantinya akan diklasifikasikan menjadi ada materi berupa unsur, kemudian materi berupa senyawa, dan materi berupa campuran. Unsur dan senyawa itu merupakan suatu zat tunggal ya, sedangkan campuran itu terdiri dari beberapa zat yang bercampur. Di mana sampai saat ini itu ditemukan 115 unsur. Nah, dan kita ketahui setiap unsur itu akan tersusun atas atom-atom ya. Jadi setiap unsur itu akan tersusun atas atom-atom. Nah, di mana 115 unsur ini ya 115 unsur ini itu terdiri dari 90 unsur alami dan 25 unsur buatan ya. Jadi ada 90 unsur alami dan 25 unsur yang disintesis atau dibuat di dalam laboratorium. Nah, 115 unsur ini ya pasti ini kan setiap unsur tersusun atas atom-atom ya. Ya, maka setiap atom itu akan memiliki massa yang berbeda. Jadi dari 115 unsur ini ya massa atomnya berbeda-beda. Nah, karena itu massa atomnya berbeda-beda, maka tentunya sifat-sifatnya juga pasti ada yang unsur yang memiliki sifat yang sama, ya, dan ada juga unsur yang sifat-sifatnya itu berbeda. Nah, karena dasar inilah, ya, atas dasar perbedaan massa atom dan sifat-sifatnya, ya, maka para ilmuwan itu kemudian melakukan pengelompokan unsur-unsur. Nah, bagaimana bentuk pengelompokan unsur-unsur tersebut? Nah, kita akan pelajari di slide berikut ini. Nah, yang pertama kali melakukan pengelompokan unsur-unsur itu adalah para ahli kimia Arab dan Persia. Jadi para ahli kimia dari Arab dan Persia ini itu melakukan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sifat fisiknya. Jadi sifat fisiknya itu ada berupa logam dan bisa juga berupa non-logam. Ya, jadi ahli kimia Arab atau ahli kimia Persia itu melakukan pengelompokan unsur pertama kali itu berdasarkan sifat fisik dari unsur-unsur tersebut. Nah, unsur tersebut dikelompokkan berdasarkan apakah dia berupa logam ataukah dia berupa non-logam. Nah, logam itu kan memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan non-logam. Nah, inilah yang menjadi dasar pengelompokan tersebut. Nah, sifat-sifat logam secara fisik yang pertama adalah logam itu mengkilat. Ya. Jadi logam mengkilat, sedangkan non-logam itu tidak mengkilat. Nah, ini secara fisik. Kemudian pada suhu kamar, ya, pada suhu kamar, logam itu dalam bentuk padatan, jadi dia padat. Nah, akan tetapi kalau dia berupa non-logam, maka pada suhu kamar wujudnya itu berupa padatan atau bisa juga cairan atau juga
bisa berupa gas. Jadi ada 3 wujud dari non-logam pada suhu kamar ya. Kemudian untuk logam juga memiliki sifat fisik mudah untuk ditempa. Ya ditempa maksudnya mudah untuk dibentuk ya. Misalnya besi ya. Ini kan besi salah satu contoh logam. Nah, besi itu bisa dibentuk menjadi berbagai bentuk dengan cara dipanaskan. Nah, jadi salah satu sifat fisik logam itu adalah mudah ditempa atau mudah dibentuk. Nah, berbeda halnya dengan non-logam. Non-logam itu sangat sukar untuk ditempa atau dibentuk. Nah, kemudian sifat fisik yang lain dari logam itu adalah logam itu sifatnya dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi logam dia cepat menghantarkan panas ya. Sedangkan non-logam itu sangat sukar atau bahkan dikatakan sebagai penghantar panas yang buruk atau tidak sama sekali menghantarkan panas. Nah, logam sebagai penghantar panas yang baik itu disebut sebagai konduktor, sedangkan non-logam yang berfungsi sebagai penghantar panas yang kurang baik atau buruk atau bahkan tidak menghantarkan panas itu disebut sebagai isolator. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan bernama Antoine Lavoisier. Nah, Antoine Lavoisier ini itu kemudian mengemukakan bahwasanya, jadi Antoine Lavoisier itu mengemukakan bahwasanya unsur-unsur itu dapat berupa yang pertama wujudnya gas, jadi unsur itu bisa berupa gas, kemudian bisa berupa non-logam, kemudian logam, dan juga tanah. Jadi unsur itu diklasifikasikan menjadi gas, kemudian non-logam, kemudian dia logam juga, terus tanah. Nah, Antoine Lavoisier itu melakukan beberapa kekeliruan ya. Jadi Antoine Lavoisier ini melakukan beberapa kekeliruan ya, karena dia menganggap ya ada beberapa yang harusnya senyawa. Jadi ada beberapa yang harusnya senyawa tapi itu dianggap sebagai suatu unsur. Nah, oleh karena itu pengklasifikasian berdasarkan Antoine Lavoisier ini itu kemudian diperbaiki oleh ilmuwan-ilmuwan. Kemudian ada ilmuwan yang melakukan pengelompokan unsur-unsur. Nah, ilmu-ilmu tersebut itu melakukan pengelompokan unsur ya berdasarkan yang pertama adalah kenaikan massa atomnya, kemudian itu berdasarkan kemiripan sifat dari unsur-unsur tersebut. Nah, ilmuwan-ilmuwan ini itu kemudian melakukan pengelompokan unsur. Nah, ilmuwan yang pertama yang melakukan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Yang pertama adalah Dobereiner, kemudian yang kedua adalah Newlands, dan yang ketiga adalah Mayer, dan yang terakhir adalah Mendeleev. Ya, jadi saya ulang, Antoine Lavoisier yaitu melakukan pengelompokan unsur ya berdasarkan yang pertama adalah gas, yang kedua adalah non-logam, kemudian yang ketiga adalah logam, dan yang terakhir adalah tanah. Ya, akan tetapi pengelompokan unsur berdasarkan Antoine Lavoisier ini itu ternyata ya, memiliki kekeliruan. Jadi Antoine Lavoisier melakukan beberapa kekeliruan ya, karena dia
menganggap ada beberapa yang harusnya sebenarnya adalah senyawa, tetapi dianggap sebagai suatu unsur. Oleh karena itu, lahirlah beberapa ilmuwan yang kemudian melakukan pengelompokan unsur untuk memperbaiki pengelompokan unsur yang dilakukan oleh Antoine Lavoisier. Nah, ilmuwan tersebut, nama yang pertama adalah Nobel-Riener, kemudian yang kedua adalah Newlands, Mayer, dan Mendeleev.